Halo semua anak kelas 3. Apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3, yaitu tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 2, wujud benda. Ingatkah anak kelas 3 wujud benda selain benda padat dan benda cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah anak kelas 3 melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal itu, kita akan melakukan percobaan berikut ini. Oke, anak kelas 3, alat dan bahan yang perlu dibuat itu adalah kantong plastik yang bening dan balon. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama itu kita harus meniup balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Kita akan melihat hasilnya. Yang pertama, nama benda itu kita buat di sini ada udara. Yang kedua, asap. Yang ketiga, awan. Yang keempat, uap. Yang kelima, oksigen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu udara. Bentuknya berubahkah sesuai wadahnya? Iya, berubah. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Meskipun wadah yang lain kita buat, tetap dia berubah. Oke, anak didik kami. Yang berikutnya, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Salah. Bentuknya berubah. Oke, udara itu tidak dapat digenggam. Udara tidak dapat digenggam. Ya, itu dia. Masuk kita yang berikutnya, yang nomor 2. Yang nomor 2 juga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Asap berubah sesuai dengan wadahnya. Asap itu tidak bisa digenggam. Masuk kita yang ketiga, awan. Awan juga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Dan awan itu juga tidak dapat digenggam. Yang keempat, uap. Uap juga seperti itu, seperti awan, asap, udara. Uap itu bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, dan uap itu tidak dapat digenggam. Yang terakhir, oksigen. Oksigen juga seperti itu. Oksigen tidak dapat berubah sesuai dengan wadahnya, dan oksigen tidak dapat digenggam. Dari hasil percobaan anak kelas 3, benda gas mempunyai sifat sebagai berikut. Benda gas mempunyai sifat mengisi seluruh ruangan. Itu dia sifatnya yang pertama. Yang kedua, benda gas bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Ini dia ya, awan. Ini benda gas yang pertama. Yang kedua ini asap. Yang ketiga ini uap. Yang keempat ini adalah balon. Yang kelima ini adalah asap. Contohnya ini asap rokok, berlebih gampang. Asap kebakaran juga pada saat bakar sampah mungkin ya, anak kelas 3 ya. Oke, kita akan membuat latihan yang berikutnya. Latihan yang berikutnya ini, Bapak akan menyampaikan alat-alat yang perlu disiapkan anak kelas 3. Yang pertama itu benang secukupnya. Yang kedua, balon 2 buah. Yang ketiga, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua,
tiupkan sampai kedua balon sampai besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu gantungan satu buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Anak kelas 3. Oke. Apakah yang terjadi setelah balon ditusuk? Perhatikan. Apabila satu balon ditusuk, maka balon akan mengempes. Karena udara yang ada di dalam balon keluar melalui lubang yang dicucuk tadi. Itu dia. Oke. Kali ini Bapak akan menyimpulkan sifat benda gas itu yang kita perhatikan tadi. Sifat benda gas. Perhatikan anak kelas 3. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Nah, ini dia. Benda gas juga sangat berlimpah di sekitar kita. Nah, kayak udara ini ya, kayak oksigen. Ketika kita bernapas, kita menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu dia ya, anak kelas 3 perhatikan ya. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Sebagian besar gas tidak terlihat. Itu dia ya. Anak kelas 3, perhatikan sisi bagian besar gas tidak terlihat. Apa yang diketahui anak kelas 3 tentang benda gas? Perhatikan, benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yakni gas tidak memiliki bentuk yang tetap. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya asap kendaraan, awan, uap air. Itu dia yang paling gampang. Mungkin asap kendaraan ya. Oke. Anak kelas 3 telah melakukan percobaan kedua bersama teman-teman. Percobaan berikutnya membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Anak kelas 3 akan mengenal alat-alat yang digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama, yang warna kuning. Yang ini adalah timbangan beras. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Timbangan badan. Ke sebelah kanan lagi. Timbangan kue. Yang berikutnya, yang ini dia timbangan gantungan. Yang berikutnya timbangan warung. Yang berikutnya neraca. Bapak akan menjelaskan kegunaan alat-alat tersebut. Timbangan digunakan untuk menimbang berat, namun timbangan dirancang untuk kegunaan tersebut. Timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal, misalnya beras 1 karungnya. Yang berikutnya, timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Yang berikutnya, timbangan kue. Timbangan kue digunakan menimbang bahan-bahan makanan kecil. Timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Timbangan warung. Timbangan warung digunakan untuk menimbang sembako atau barang dagangan. Neraca. Neraca digunakan untuk menimbang emas dan ketelitian hingga
hingga miligram. Berikut ini ada 5 gambar di sebelah kiri dan juga 5 gambar di sebelah kanan. Di sini anak kelas 3 akan latihan melihat alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama, perhatikan yang sebelah kiri nih. Kira-kira timbangan mana yang digunakan? Apakah yang ini, atau yang ini? Kita lihat yang pertama itu yang mana digunakan. Iya, ini dia. Oke, yang ini gambarnya ya. Yang kedua, telur. Timbangan mana yang digunakan? Iya, ini dia. Ya. Yang ketiga, timbangan yang mana lagi digunakan? Iya, yang neraca, ya. Yang keempat, yang mana? Iya, itu dia. Yang terakhir, ini mungkin udah pasti nih jawabannya, karena cuma itu yang belum ditandai. Iya, betul sekali. Oke, di sini akan Bapak jelaskan mengenai timbangan. Timbangan yang ada di layar itu ukurannya yang 6 kilogram. Yang pertama gambarnya daging ayam yang ditimbang. Kita lihat gambar paling atas. Yang pertama itu timbangan menunjukkan yang merah di atas nomor 5. Perhatikan, antara nomor 0 sama nomor 1 itu ada 4 garis. Antara baris pertama dan baris kedua itu hitungannya 2 ons. Karena 1 kilogram itu adalah 10 ons. Kata kuncinya 1 kilogram 10 ons. Berapakah timbangan yang pertama itu? Iya, betul sekali. Timbangan yang pertama itu adalah 5 kilogram 2 ons. Gambar yang kedua, kita geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini, yang ini dia, di atas nomor 4. Kira-kira berapakah timbangannya? Iya, 4 kilogram 6 ons. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Ini berapa timbangannya? 3 kilogram 4 ons. Kita geser ke bawah. Yang jagung. Jagung berapa timbangannya? 3 kilogram. Kita geser ke sebelah kanan. 2 kilogram 2 ons. Kita geser lagi ke sebelah kanan. 5 kilogram. Oke, yang berikutnya ini ada ikan. Ikan. Tadi berapa jelaskan? 1 kilogram 10 ons. Perhatikan yang berapakah gambar yang pertama ini? Iya, 4 kilogram 2 ons. Yang berikutnya 5 kilogram 6 ons. Yang berikutnya 2 kilogram. Itu dia cara perhitungannya anak kelas 3 ya. Perhatikan bagus-bagus. Pernahkah anak kelas 3 memperhatikan asap yang ada di sekitarnya? Banyak asap di sekitarnya. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari pembakaran sampah dan asap dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu tandai karena masih ada, dirasakan, dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Di sini ada berita yang disampaikan Pak Presiden. Presiden ajak masyarakat gotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan. Mari kita sama-sama bacanya. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan.
Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntur Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut, asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitar pesan Presiden. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, yang kita baca tadi, kira-kira apa pesannya anak kelas 3? Iya, berikut ini pesannya. Pesan Presiden menurut berita tersebut adalah Presiden mengajak masyarakat gotong royong menanggulangi ataupun menangani kebakaran hutan. Itu dia pesannya. Presiden mengajak masyarakat gotong royong menangani kebakaran hutan, itu dia. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Nah, ini dia. Mengapa katanya gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Perhatikan anak kelas 3. Gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan. Karena gotong royong adalah jalan keluar dalam masalah tersebut. Itu dia. Karena gotong royong adalah jalan keluar dalam masalah tersebut. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Kira-kira apa anak kelas 3? Iya, perhatikan ya. Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Ini dia. Oke, kita masuk yang terakhir. Tuliskan pengalaman anak kelas 3 dalam bergotong royong. Nah, mungkin anak kelas 3 sering bergotong royong atau pernah di lingkungan masing-masing ya. Gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekitarku adalah membersihkan lingkungan. Ya, itu dia ya. Jangan lupa anak kelas 3 ya. Oke, demikianlah materi hari ini yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat untuk anak kelas 3 dan juga orang tua dan didik kami. Tetap memantau anak-anak kita supaya lebih bagus lagi ke depan. Sekian dan terima kasih.